Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Widi Putri dengan NIM 240050881, mata kuliah Sosiologi Antropologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Setiawati MSI dan Ibu Rembulan Catra Banyu Biru MPD. Di sini saya akan menampilkan hasil proyek saya yang berjudul Perubahan Cara Sistem Mata Pencarian Masyarakat Padang. Sistem mata pencarian masyarakat Padang ada 3. Yang pertama, berdagang. Yang kedua, nelayan. Yang ketiga, merantau. Berdagang pada zaman dahulu yang bertempat di pasar tradisional yang terletak di lokasi strategis seperti dekat sungai atau perempatan jalan. Pasar ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai pusat sosial, tempat pertukaran informasi, penyelesaian sengketa, dan pengambilan keputusan bersama. Pasar biasanya buka pada hari tertentu seperti Kamis, Sabtu, atau Minggu, memudahkan pedagang keliling untuk berpindah. Cara pembayaran masyarakat dulu melakukan sistem barter, seperti barter sayuran dengan barter alat-alat perdagangan. Pada masa sekarang, cara berdagang masyarakat telah mengalami perubahan signifikan, seperti banyak pedagang yang kini beralih ke pasar modern seperti pusat perbelanjaan, mal, dan supermarket yang menawarkan kenyamanan dan sistem pembayaran praktis seperti e-commerce, di mana pedagang memanfaatkan platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee untuk memasarkan barang mereka yang dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, bahkan sampai ke luar negeri. Yang kedua, nelayan. Masyarakat Padang yang terletak di pesisir Sumatera Barat memiliki tradisi nelayan yang erat hubungannya dengan hasil laut. Beberapa cara yang digunakan nelayan pada zaman dahulu meliputi 1. Menggunakan perahu tradisional. Nelayan menggunakan perahu kecil atau sampan dari kayu yang bergerak dengan dayung atau mesin kecil. Yang kedua, menangkap ikan dengan pukat atau jaring. Pukat yang digunakan yang pertama pukat tarik atau pukat harimau. Pukat ini digunakan menangkap ikan dalam jumlah besar dengan cara menarik jaring yang cukup panjang di area laut tertentu. Yang kedua, jaring insang dan jaring payang. Jaring insang digunakan di laut dalam, sedangkan jaring payang digunakan di yang lebih dangkal. Yang ketiga, memancing dengan pancingan tradisional. Yang keempat, nelayan menggunakan tombak. Nelayan pada masa sekarang telah menggunakan metode modern dalam mencari nafkah, meskipun beberapa cara tradisional masih digunakan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan efisiensi kebutuhan. Yang pertama, seperti perahu dan kapal modern. Nelayan kini menggunakan perahu motor atau kapal fiberglass yang lebih kuat dan efisien, dilengkapi mesin besar dan fasilitas navigasi seperti GPS untuk menangkap ikan. Kedua, menggunakan teknologi pukat dan jaring modern. Yang ketiga, menggunakan alat pancing modern. Yang keempat, teknik penangkapan dengan jaring dan pukat berteknologi. Yang ketiga, ada tradisi merantau. Pada zaman dahulu, merantau merupakan tradisi yang sangat kental dalam masyarakat Padang, khususnya di Minangkabau. Merantau bukan hanya bertujuan untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk memperluas wawasan seseorang dan membangun jaringan serta memperkaya pengalaman hidup. Banyak orang Minangkabau merantau ke luar daerah seperti Batavia yang sekarang disebut Jakarta, Surabaya, Singapura, dan Semenanjung Malaya dengan menggunakan kapal laut sebagai sarana transportasi utama. Mereka sering berangkat secara berkelompok dengan sesama orang Padang, saling membantu dan mendukung di perantauan. Tradisi ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Minangkabau seperti kemandirian, di mana seseorang diharapkan bisa hidup dan berkembang tanpa bergantung pada keluarga. Pada zaman sekarang,
Cara merantau masyarakat mengalami perubahan signifikan, meskipun tujuan utamanya tetap mencari kehidupan yang lebih baik, memperluas wawasan, dan membangun jaringan. Perjalanan merantau kini lebih mudah dan cepat berkat kemajuan transportasi udara dan kemudahan komunikasi melalui teknologi digital, yang memungkinkan perantau tetap terhubung dengan keluarga di kampung halaman. Selain mencari nafkah, banyak orang Minangkabau merantau untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau mengembangkan karir di kota besar maupun luar negeri. Banyak juga yang terlibat dalam pekerjaan digital atau jarak jauh, seperti di bidang teknologi informasi, pemasaran digital menggunakan e-commerce yang memungkinkan mereka merantau tanpa harus meninggalkan rumah secara permanen. Merantau juga mendorong tumbuhnya wirausaha berbasis teknologi, seperti bisnis kuliner dan usaha kreatif yang memanfaatkan platform digital. Cara merantau orang sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Jika dahulu menggunakan kapal, sekarang bisa lebih banyak menggunakan pesawat. Yang keempat, penyebab terjadinya perubahan. Yang pertama, kemajuan teknologi menggunakan platform digital dan aplikasi berbasis internet yang mempermudah transaksi. Teknologi juga telah mengubah cara nelayan menangkap ikan dengan alat modern dan sistem navigasi yang lebih canggih. Yang kedua, globalisasi. Masyarakat Padang kini lebih mudah mengakses peluang global baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun pekerjaan. Perubahan sosial dan ekonomi. Peningkatan pendapatan, lebih banyak peluang kerja, dan berkembangnya sektor-sektor baru mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan cara yang lebih modern dalam berdagang, seperti mencari nafkah dan merantau. Yang keempat, kesadaran lingkungan dan keberlanjutan. Nelayan kini menggunakan metode yang lebih ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dampak positif dan negatif perubahan sistem cara mata pencarian masyarakat Padang. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Peluang pasar yang lebih luas dan pasar modern memungkinkan masyarakat Padang memasarkan produk secara global, meningkatkan pendapatan dan memperkenalkan produk lokal. Peningkatan hasil perikanan. Yang kedua, peningkatan hasil perikanan. Penggunaan teknologi modern dalam perikanan meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan. Yang ketiga, merantau untuk meningkatkan ekonomi. Perantau kini lebih banyak terlibat dalam pekerjaan digital dan industri modern, meningkatkan pendapatan tanpa harus meninggalkan rumah. Bagian kedua, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan yang lebih baik. Masyarakat Padang lebih mudah mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keahlian di luar daerah atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kedua, pekerjaan jarak jauh dan pendidikan online. Perubahan cara merantau memberi kesempatan untuk bekerja dan belajar secara online yang dapat meningkatkan peluang dan kualitas hidup. Bagian ketiga, penguatan identitas budaya dan sosial. Penyebaran budaya Minangkabau semakin dikenal di seluruh dunia, yang membawa keuntungan ekonomi dan juga menjaga tradisi. Yang bagian keempat, kemudahan akses dan koneksi. Kemudahan berkomunikasi. Teknologi mempermudah perantau untuk tetap terhubung dengan keluarga melalui aplikasi pesan dan video call. Yang kedua, akses ke informasi global. Masyarakat Padang kini dapat mengakses informasi global, membantu mereka beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, kesenjangan ekonomi yang meningkat. Ketimpangan akses teknologi. Masyarakat yang tidak memiliki akses atau kemampuan mengadopsi teknologi yang tertinggal memperburuk kesenjangan ekonomi, terutama bagi pedagang kecil dan nelayan tradisional. Yang kedua, pengaruh terhadap lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam, teknologi perikanan modern bisa menyebabkan kerusakan lingkungan seperti penurunan stok ikan dan kerusakan ekosistem laut. Yang ketiga, kehilangan tradisi dan identitas budaya. Erosi budaya luar
yang perpindahan ke pasar modern dapat mengurangi interaksi sosial dan nilai budaya yang ada di pasar tradisional. Yang keempat, perubahan sosial yang negatif. Individuasi dan fragmentasi sosial. Merantau untuk bekerja secara digital atau di luar negeri dapat mengurangi hubungan sosial dan budaya dalam komunitas. Kesimpulan pada proyek saya ini yaitu perubahan cara sistem pencaharian masyarakat Padang dari tradisional menuju modern telah membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif. Dampak positif yang paling mencolok adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat Padang kini dapat memasarkan produk mereka ke pasar global melalui e-commerce atau meningkatkan pendapatan dan memperkenalkan produk lokal. Penggunaan teknologi dalam perikanan juga memperbaiki efisiensi dan hasil tangkapan. Sedangkan merantau untuk bekerja di sektor digital memberi peluang peningkatan ekonomi tanpa harus meninggalkan rumah. Selain itu, akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelatihan memperkaya keterampilan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup. Penguatan identitas budaya Minangkabau juga semakin terasa dengan penyebaran budaya melalui teknologi dan perdagangan sosial. Namun, di balik dampak positif ada juga dampak negatif yang timbul juga tidak bisa diabaikan. Kesenjangan ekonomi meningkat karena perbedaan akses terhadap teknologi yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat tertinggal dalam memanfaatkan peluang modern. Penggunaan teknologi yang berlebihan dalam sektor perikanan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti overfishing dan penurunan stok ikan. Erosi budaya lokal juga menjadi perhatian di mana tradisi pasar tradisional mulai terkikis oleh modernisasi. Selain mengurangi interaksi sosial, secara keseluruhan, perubahan dalam cara berdagang, merantau, dan mencari nafkah ini memberi peluang baru bagi masyarakat Padang. Perhatian terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi, dan budaya sangat penting untuk memastikan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Adaptasi terhadap perubahan ini harus dilakukan dengan bijak agar masyarakat Padang tetap menikmati manfaat modernisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional dan keberlanjutan lingkungan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan hasil dari proyek saya. Terima kasih.